Oke, selesai. Tadi sedikit harus disiapkan rekamannya. Mungkin kawan-kawan yang terlambat masuk bisa belajar sama-sama. Bapak Ibu semuanya, setiap pembelajaran, setiap skill, setiap keilmuan tentunya harus ada dasar pijakannya. Dasar pijakannya yaitu ilmu tentang anatomi fisiologi. Panjenengan boleh sarankan untuk bisa punya buku anatomi, minimal anatomi SMA. Kita yang Android ada space-nya, kita bisa membentuk program anatomi fisiologi sehingga kita bisa mengetahui struktur, fungsi, pembagian, terus anatomi maupun yang lain. Oke, lanjut. Oke, bisa dulu. Oke, ini adalah kalimat penggalan Al-Quran yang menjadi landasan pijakan ilmu tentang kesempurnaan penciptaan berupa surah Al-Qur'an ayat 4. Yang kalimat sangat istimewa, menjadi ru'yah sel, tetapi juga menjadi dasar pijakan ilmu pengobatan. Panjenengan pun juga harus hafal karena nanti digunakan untuk lanjut, nggih. Ayah butuh seorang DE melebunang ayah, bukan ayah yang masih suaranya nanti belum dimatikan. Mungkin Yai Nur Alam, Yai Zulkifli, mohon nanti suaranya bisa dimatikan supaya nanti tidak campur, nggih. Oke. Minimal panjenengan mempelajari tentang 10 sistem tubuh manusia. Mulai dari rangka sampai reproduksi. Ini sering kali saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Latar belakang ilmu pengobatan akupresur itu adalah berdasar dari undang-undang, sehingga panjenengan pun ketika praktek ilmu akupresur ini dilindungi oleh aturan negara, dilindungi oleh undang-undang negara, baik itu yang strat, baik itu PP, aturan pemerintah. Itu. Tolong, mungkin Zulkifli dimatikan dulu. Yai Zulkifli minta izin dimatikan supaya mungkin kalau ada suara yang tidak diinginkan oleh kawan-kawan, khawatirnya nanti masuk sehingga privasi jenengan nanti khawatirnya bukan di sini. Perbedaan antara terapi zona dan akupresur. Kalau terapi zona itu adalah terapi refleksi. Panjenengan mungkin tahu bagaimana terapi refleksi itu di daya telapak kaki dan telinga. Itu refleksi. Tapi akupresur aku untuk memadai. Kita tunjukkan metode yang unik dan istimewa karena jadi sinopsis. Oke. Nah, contohnya nextnya kita jangan nextnya gitu. Oke. Nah ini bahwa fenomena yang ada di Indonesia, sektor pekerjaan, sektor pengangguran, orang yang bekerja sebagainya itu memang saling tumpang tindih dan tidak jelas, sehingga peraturan-peraturan yang muncul untuk penyelamatan, peraturan yang muncul untuk praktek pengobatan itu ada, termasuk undang-undang yang melindungi praktek pengobatan kita. Ini nanti bisa di screenshot, bisa diambil, karena apa? Karena ini undang-undang yang melindungi praktek akupresur kita. Ya, seperti itu. Oke. Gitu. Oke, kita lewati Bapak Ibu semuanya. Oke, ini akupresur. Oke. Jenjang-jenjang yang nanti akan dipelajari, tapi insya Allah nanti kita belajar akupresur praktis, sehingga dalam waktu singkat kita akan belajar ilmu tentang akupresur. Akupuntur itu terdiri dari dua kosakata, akus dan puntur. Akus itu jarum, puntur
penusukan. Tetapi kalau akupresur itu adalah mempunyai mekanisme penusukan memakai jari. Okay? Makanya istilah pijat. Okay? Kalau Indonesia bahasanya pijat. Tapi kalau kita bahasanya adalah akupresur. Okay? Seperti itu. Pengertian dan fungsi akupresur diantaranya adalah menggunakan titik-titik akupuntur di area titik akupuntur memakai jari. Ya, memakai jari ini, ya, nanti kita tunjukkan mekanisme-mekanismenya. Tujuannya adalah meningkatkan Qi. Tujuannya adalah menghadirkan Qi. Qi itu apa? Qi itu energi. Energi potensial yang ada di tubuh kita ketika ditekan di titik tertentu, maka menghasilkan efek-efek yang sangat unik sekali sehingga tubuh mengalami kebugaran yang optimal. Okay. Sarana pengganti jarum. Jadi akupresur itu adalah sarana pengganti jarum. Pertanyaannya, apakah lebih efektif jarum ataukah lebih efektif jari? Dua-duanya efektif, tetapi kalau pakai akupresur itu lebih safety, lebih aman. Dan masyarakat pun ketika mempraktekkan ilmu ini pun mereka tidak canggung, tidak khawatir. Karena apa? Karena tidak memerlukan alat-alat. Ya, seperti itu. Ada alat bantu, tapi alat bantu ini sifatnya hanya untuk emergensi saja. Ujungnya tumpul, bulat untuk menekan dan menggetar di titik-titik akupuntur yang sifatnya keras, seperti di tungkai kaki, di delamaan kaki itu pakai kayu bila perlu seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dalam teori akupuntur itu kita mengenal yang namanya teknik-teknik, termasuk teknik memakai pelumas. Supaya apa? Supaya kinerja praktek kita itu nyaman. Kalau pakai pelumas, pastikan pelumasnya itu dari minyak-minyak atau hand body atau lotion yang mengandung susu kambing. Itu banyak sekali, ya. Saya tidak menyebutkan karena dia sifatnya netral, sifatnya tidak panas atau tidak lengket. Okay. Manipulasi dengan telapak jari ini juga sebagai alat bantu. Manipulasi dengan ujung jari pun juga sebagai alat bantu di antara berbagai macam. Selanjutnya manfaat pijat akupresur diantaranya adalah manfaat secara umum itu sebagai tindakan sebagai patiroso. Jadi misalkan nyeri gigi. Nah, nyeri gigi ini kalau dipijat di titik tertentu maka akan membuka aliran darah, maka radang nyeri gigi itu hilang dalam waktu singkat. Contohnya sakit kepala, nut, migrain, vertigo, dipijat di titik tertentu. Jadi pijatannya nggak ngawur, karena setiap jalur akupuntur, setiap jalur akupresur, dia mempunyai titik meridian yang fungsinya adalah mereduksi sifat nyeri, mereduksi radang, membersihkan area di sekitar situ, sehingga tindakan patiroso ini ada di dalam teknik akupresur. Menghilangkan nyeri, membuka meridian kolateral dan melancarkan aliran Qi darah, menguatkan kemampuan organ, menguatkan kemampuan cangku, organ padat, organ rongga dikuatkan. Jadi insya Allah dengan pijatan yang pas, titik yang pas, waktu yang pas, mekanisme yang sesuai dengan SOP akan diberikan sembuhan baik itu penyakit ringan maupun penyakit berat. Dan ini sudah kita empiriskan bukan berpuluh, beratus, mungkin beribu kali kawan-kawan kita yang sudah praktek di kliniknya masing-masing. Kam plus akupresur, pijat plus akupresur, totok punggung plus akupresur, semuanya bisa. Okay? Gitu. Peralatan pijat akupresur ini nanti bisa disiapkan panjenengan semuanya, krim minyak, rawatan akupresur ini sudah nanti sudah bisa dijadikan syarat untuk mendapatkan STPT, tinggal nanti rekomendasinya saja. Okay? Nanti Bapak Ibu semuanya yang telah mendapatkan ini kan nanti dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu salah satu syarat digunakan untuk mengurus perizinan STPT adalah sertifikat akupresur yang nanti akan kita siapkan. Okay? Seperti itu. Ini tisu basah, tisu kering, alat bantu pijat, tempat sampah, taplak meja, ini salah satu dari yang perlu disiapkan oleh kita selaku akupresuris. Ada handscoon, ada masker tangan, ada kayu-kayu, ada minyak, ada hand body, ada handuk dan lain sebagainya, ini disiapkan. Karena nanti pas waktu ujian kompetensi di asosiasi terkadang ditanyakan sama pihak penguji. Okay. Tapi tidak apa-apa, karena ini memang kita harus belajar kompeten, seperti itu.
teknik-teknik yang ada di dalam akupresur dibagi menjadi 5. Ada teknik mengusap. Mengusap itu dia fungsinya adalah untuk merelaksasi otot dan ujung saraf sehingga tegangnya otot, saraf yang lemes atau mungkin yang kenceng itu bisa relaksasi. Mengusap itu diusap begini. Diusap saja, diusap. Maka nanti bagaimana cara mengusap yang benar, bagaimana menghasilkan energi nanti akan kita tunjukkan. Pertama mengusap. Yang kedua yaitu meremas. Meremas itu seperti ini, seperti ini, diremas seperti ini untuk mengosongkan pembuluh darah dari pembuluh darah vena, pembuluh darah limfa, pembuluh darah kapiler dikosongkan agar dia terisi plasma darah, cairan darah sehingga akan kosong, sehingga akan nyaman begitu. Maka tindakan pijatan seperti ini akan menyamankan, itu meremas. Yang diremas di mana? Di titik-titik yang nanti akan dipijat. Di titik-titik yang nanti akan dipijat. Seperti itu. Saya masukkan dulu. Oke. Sebentar izin. Oke, lanjut ya. Yang ketiga yaitu teknik menekan atau teknik yang disebut dengan friction. Friction ini adalah gerakan melingkar kecil dengan penekanan yang lebih dalam menggunakan ibu jari atau mungkin siku tangan dan lain sebagainya, digunakan untuk melepaskan bagian otot yang kejang, meluruhkan akumulasi dan sisa metabolisme. Cocok untuk yang sedang kelelahan otot, bersepedaan lama atau duduk yang lama, berdiri yang lama, kejang waktu olahraga atau kejang waktu pas ngaji, panjenengan pas ngajar santri, sedang melaksanakan aktivitas tinggi yang memerlukan otot yang lama. Dengan menekan itu fungsinya adalah digunakan untuk melepaskan kekejangan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menggetar. Menggetar ini fungsinya adalah digunakan untuk memperbaiki, memulihkan fungsi saraf dan otot. Semua mengarah ke sistem otot, sistem saraf, sistem sendi, dan seluruh tulang belulang. 5 elemen itu semuanya ke situ. Terakhir memukul teman fungsinya adalah memperkuat kontraksi otot saat distimulasi, mengatur deposit, mengurangi deposit lemak dan otot yang lembek. Jadi cocok untuk obesitas. Makanya nanti insya Allah selesai ini, setelah waktunya Cak Abu, setelah itu waktunya Bang Aji, Gus Aji, setelah itu Ustaz Najib, baru nanti kita akan kasih sedikit bonusan skill. Jadi nanti panjenengan mohon untuk tidak tidur sore-sore, kita belajar bareng-bareng, seperti itu. Nah ini teknik-teknik ada, teknik-teknik ada. Nah, terdiri dari ini nanti mau dihafalkan, mengusap, meremas, menekan, menggetar, dan memukul. Ini semua area ilmu pengobatan tradisional itu muaranya di 5 elemen ini pasti. Totok punggung pasti ada salah satu ini. Pijat tradisional pasti ada salah satu atau mungkin 2 atau 3. Bekam pun pasti ada salah satu dari dasar pijakan ini. Akupuntur juga, apalagi pijat tradisional, dan semua elemen itu sudah ada semuanya. Jadi tidak usah khawatir, semuanya ada manfaatnya. Cak, kalau pijat saja biasa, Cak. Bukan perkara pijatnya, tapi ilmu yang nanti akan diberikan. Itu pertanyaannya, kenapa pijat akupresur itu di titik tertentu, kenapa dia bisa membugarkan? Membugarkan itu menjadikan ringan, karena di dalam titik tertentu itu ketika ditekan itu muncul apa? Muncul senyawa. Kita lihat di layar, ada senyawa bradikinin, serotonin, prostaglandin, sel mas. Senyawa-senyawa ini fungsinya adalah anti radang, anti nyeri, anti bengkak, anti infeksi, antivirus, anti kuman di titik-titik sekitar itu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, kalau kita tahu titik itu ada unsur radangnya, ada infeksinya, luka menganga atau tetanus, itu bisa hilang, bisa bersih, dibantu oleh senyawa-senyawa yang keluar ini ketika dengan pemijatan. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah dasar pijakan kita adalah akupresur untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan, termasuk preventif. Preventif itu pencegahan.
promotif, kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif untuk merehabilitasi pasca sakit-sakit parah hanya dengan pijatan. Gitu. Langsung masuk ke meridian, Bapak Ibu. Apa itu meridian? Meridian itu adalah jalur-jalur. Di dalam kulit ini banyak jalur. Banyak jalur sekali. Ada 12, ada 14, ada jalur khusus, jalur istimewa, jalur umum. Jalur-jalur ini namanya jalur meridian TCM. Kalau dipelajari tuntas, itu memerlukan waktu sampai 3 tahun. Lama, okay? Kalau dipelajari, lama. Maka hari ini akan kita sampaikan teknik-teknik istimewa, instan, praktis, sehingga jalur ini mudah dipraktekkan dan berefek luar biasa terhadap penyembuhan. Saya kasih contoh, ada jalur yang umum, ini harus wajib diingat-ingat, jalur paru-paru, lung, jumlahnya 11 titik. Meridian usus besar, LI, large intestine, jumlahnya 20 titik. Meridian lambung, stomat, jumlahnya 45 titik. Meridian spleen, limpa, jantung, usus kecil, kantung kemih, ginjal, jantung, tripomanas, kantung empedu, meridian liver, dan meridian konsepsi atau conventional vessel dan government vessel. Ini semua ada titik-titiknya, ada jumlahnya 21, 9, 19, 44. Setiap titik akupresur, dia menghasilkan efek-efek penyembuhan. Sehingga kalau mau mengobati orang diare, urusannya usus besar. Berarti meridian meridian LI, larga intestine usus besar, maka 20 titik itu dipijiti semuanya. Tung, 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 begini. Dipijiti semuanya. Dengan pijatan-pijatan akupresur, misal. Seperti itu. Nah, kalau ingin mengobati orang terkena lambung, penyakit lambung, asam urat lambung, gastritis, kembung, nyeri, tukak lambung, mah, kronis, dan sebagainya. Berarti seseorang praktisi akupresur itu harus menekan di hampir titik stomats, yaitu titik sejumlah 45 titik itu. Banyak sekali nih, dia memang banyak, dipijiti semuanya. Sehingga kalau jenengan belajar akupresur, akupuntur, lama belajarnya. Bahkan kuliahnya pun harus D3, 3 tahun di Malang itu ada tempat berkuliahnya. Saya pun masih belajar S1, 4 tahun belajar sekolah kesehatan tradisional. Dan itu pun harus berjuang jerih payah untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ternyata yang pelajari nggak seperti ini sama, sampai ke titik liver. Itu, kita lewati. Meridian yang wajib dihafal, tapi kita nanti menghafal yang istimewa saja. Ini meridian utama. Setiap meridian itu ada satu titik istimewa. Layaknya seperti dalam 1 bulan, di bulan Ramadan, itu ada 1 malam yang istimewa, namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita menemukan malam itu, otomatis kita bisa kena semua jalur-jalur ibadah sampai 8 tahun. Ilmu akupresur pun juga sama. Jika kita menemukan titik istilahnya titik buttonnya, titik super healingnya di setiap jalur ini, itu kita akan bisa benar-benar luar biasa penyembuhannya. Nah, yang kita sampaikan adalah titik-titik button itu. Makanya ada istilahnya titik dewa kalau dalam istilah orang-orang TCM, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini singkat tentang meridian. Sekarang kita mempelajari tentang bagaimana mekanisme yin dan yang, mekanisme using dan mekanisme penegakan diagnosa, Bapak Ibu. Yang pertama yin yang. Yin yang itu adalah sebuah elemen wujud yang bukan objektif, nggak kelihatan. Dia sebuah wujud yang dia fungsinya adalah seperti falsafah untuk keseimbangan. Yin dan yang itu adalah falsafah keseimbangan. Di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Di dalam panas ada dingin, di dalam dingin ada panas. Konsep keseimbangan ini adalah disebut teori yin dan yang. Yin itu manifestasi daripada unsur dingin, yang manifestasi daripada unsur panas. Seperti itu. Nah, dalam dunia pengobatan TCM, tradisional Chinese medicine,
itu yin yang itu digunakan patokan ilmu keseimbangan, termasuk patokan-patokan diagnosa, patokan prognosis, patokan pengobatannya, ilmu resep herbalnya, dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau kita belajar ilmu TCM, herba yang panas itu digunakan untuk kasus yang sifatnya dingin. Herba dingin itu digunakan untuk kasus yang sifatnya panas. Contoh dalam penegakan ilmu fisioterapi akupresur, contohnya seperti habatus sauda. Habatus sauda itu herba panas apa herba dingin? Dia herba panas. Herba panas karena dia herba panas maka digunakan untuk kasus yang sifatnya dingin. Pijatan akupresur, orangnya kedinginan menggigil, dingin sekali memang, tubuhnya dingin semuanya. Maka pijatan akupresur caranya memanaskan, tonifikasi. Nanti prakteknya saya tunjukkan. Orangnya kepanasan, panas tubuhnya, demam. Berarti kan harus didinginkan. Maka diperlukan pijatan akupresur untuk mendinginkan. Nah, teori yang teori yin dan yang ada teori yang relatif yang selalu mengalami fluktuatif naik turun, seperti itu, nggih. Bahkan di dalam Al-Quran pun itu juga ada teori-teori keseimbangan juga yang membahas tentang homeostatis atau teori keseimbangan, ya, seperti itu. Hari ini kalau kita belajar ilmu akupresur, berarti kita belajar tentang teori keseimbangan, ya, seperti itu. Kalau kepanasan maka didinginkan, kalau kedinginan panaskan. Yang normal itu adalah hangat. Yang normal adalah hangat. Ini kalimat-kalimat atau ayat yang menceritakan tentang teori-teori pasangan, sama seperti pasangan yin dan yang, putaran itu. Ayat-ayat ini yang menceritakan tentang berpasang-pasangan. Ada beberapa ayat yang memang menceritakan tentang itu. Bahkan Bapak Ibu, gen atau DNA, itu pun struktur DNA-nya itu juga berpasangan. Jenengan perhatikan, itu ada gambar warna merah, itu adalah struktur rantai DNA. Itu pun berpasangan. Kalau gigi dengan gigi ini dia sama, gigi dengan ini dia pasangan, maka dia akan sehat. Tetapi kalau salah satu itu pedot hilang, lepas begini, maka lubang yang hilang ini akan diisi oleh elemen-elemen yang lain. Yang dia elemen itu menjadikan awalnya muncul kanker, tumor, itu gara-gara elemen itu. Makanya diperlukan terapi-terapi yang sifatnya menyeimbangkan, begitu. Sehingga alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari tentang teori-teori akupresur ini dengan konsep yang istimewa, sehingga jenengan pun bisa berpraktek dengan baik, bersinergi dengan teknik-teknik hitam, bersinergi dengan teknik-teknik yang lain, seperti itu. Oke, lanjut. Masih kawan-kawan ada yang baru masuk. Oke. Yin yang adalah sifatnya saling berlawanan tapi membatasi. Berlawanan kan merah, putih dengan hitam. Dia berlawanan tapi dia membatasi. Merah putih membatasi hitam, hitam membatasi putih. Istilah seperti itu. Unsur-unsur ini, itu saling berubah ke arah lawan. Makanya ketika teori psikologinya orang itu kalau seimbang, maka insya Allah juga tubuhnya akan seimbang. Pada kondisi tertentu, yin dan yang itu dia akan mengarah ke arah yang berlawanan pula, gitu. Makanya ada banyak proses-proses kehidupan itu harus diseimbangkan. Saling pertama dan kurang menuju keseimbangan. Kita ini istilahnya adalah pokoknya yin dan yang itu adalah sebuah elemen energi yang memang saling menyeimbangkan. Kalau sudah seimbang, energinya akan dapat sehingga chi didapatkan. Nah, menjadi dasar ilmu yang lain. Yin adalah akar yang adalah akar yin. Tidak ada yin tanpa yang, tidak ada yang tanpa yin. Dua-duanya saling mendukung, support. Sama seperti yang
tidak sama tapi mendukung. Laki-laki dengan perempuan berbeda, tapi dia saling membutuhkan. Nah, teori yin yang itu sebagai ilmu alat untuk menelusuri anatomi tubuh, fisiologi bentuk tubuh sampai ke rawatan-rawatan yang ada. Bahkan organ pun juga keseimbangannya yin dan yang. Ada organ padat sifatnya yin, organnya berongga-rongga dia sifatnya yang, panas. Perbedaan organ yin dan yang. Organ yang itu dia sifatnya panas. Sifatnya panas, dia berkarakter panas, butuh air, menampung suatu, tetapi bisa penuh. Organ yin itu padat. Ilmu kesehatan wajib kita belajar anatomi. Makanya sering kali saya sampaikan Cak Abu bahwa seorang praktisi harus belajar anatomi. Kalau jenengan menguasai anatomi saja, insya Allah bisa tahu seluk-beluk rahasia di balik mudahnya jin itu bisa masuk atau keluar. Bahkan ketika kita belajar ilmu iridologi pun kita tahu potensi sihir itu di mana, jin itu di mana. Sangat jelas kelihatan. Ilmunya di konsep iridologi spiritual itu dipelajari dan ilmiah banget. Makanya balik ke ilmu yin yang ini sangat penting sekali. Organ yin sifatnya padat, dia menyimpan jingji atau menyimpan unsur-unsur padat. Nah, organ yin dan yang itu dibagi menjadi dua. Organ yin, contohnya jantung, paru-paru, perikardium. Perikardium itu berarti seperti jantung juga. Liver, limpa, ginjal. Organ yang, usus kecil, usus besar, tipe panas. Pemanas itu adalah organ yang gabungan antara kulit dan lain sebagainya. Kantung, empedu, lambung, kandung kemih, semuanya bolong. Itu organ yang. Nah, ini contohnya. Jantung itu organ yin karena dia sifatnya padat. Paru-paru sifatnya yin karena dia unsurnya padat. Ini juga sama. Liver sifatnya yin. Ginjal sifatnya yin, dia padat. Limpa sifatnya yin juga dia padat. Organ-organ ini adalah organ yang selalu dipelajari dalam dunia akupresur. Seperti kita ketika mempelajari teknik-teknik akupresur di asosiasi, ini adalah bagian daripada teori-teori yang nanti akan terus dipelajari selaku anggota-anggota asosiasi. Ini juga sama, ini organ yang itu contohnya seperti kantung kemih, itu juga sifatnya panas karena dia ada lubang, organ yang lubang. Selanjutnya yaitu lambung, ini juga organ yang dia sifatnya bolong, terbuka begini, itu. Nah, ini adalah yin dan yang, konsep yang saling bertentangan tapi saling berhubungan. Yin ada gelap, terang, dalam, luar, pasif, aktif, manis. Ini adalah bagian daripada fenomena yin dan yang. Saling tarik-menarik untuk membentuk seperti perempuan dan laki-laki, proton dan elektron. Ini juga bagian daripada unsur-unsur yin dan yang. Saling membentuk kehidupan. Nah, contohnya seperti istri dan suami, malam, siang. Nah, ini teori-teori akupresur kita. Seperti layaknya bumi, langit, wanita, laki-laki, malam, siang, rendah, tinggi, barat, berat, ringan. Ini adalah fenomena-fenomena nanti akan dipelajari di teknik-teknik akupresur yang ada di kelas-kelas P3HI. Lanjut. Yin dan yang di dalam bentuk seperti interior, eksterior, tulang, kulit, defisiensi dan ekses. Lanjut. Sindrom yin. Sindrom yin adalah salah satu dari unsur yang meliputi sifat-sifat dingin, sindrom yin. Contohnya tanda-tanda yang muncul seperti muka lesu, pucat, pupil mengecil, suhu dingin, tingkah laku dia meringkuk seperti ini biasanya, tidak berkeringat, terus kencingnya lancar, bening. Ini tanda-tanda sindrom yin. Nah, kalau kita nanti belajar lebih dalam, gampang mendeteksi orang-orang pasien-pasien kita ketika datang, kita lihat aja wajahnya, kita lihat aja pertanyaan-pertanyaan, Pak,
Mbak, Bu, apakah BAB-nya lancar atau sindrom diare, suaranya rendah, ritmenya rendah, itu biasanya. Itu nadinya tenggelam, nanti kita belajar diagnosa nadi. Di asosiasi P3I kita akan juga belajar diagnosa nadi juga. Oke, seperti itu. Suhunya dingin. Sindrom yin meliputi itu. Sekarang sindrom yang. Sindrom yang itu dia sifatnya panas. Oke, yang. Mukanya merah, pupil membesar, suhunya panas, disentuh aja panas. Oke, gitu. Tidurnya telentang, haus, ketikanya tidak bisa diam, gelisah terus, nggak bisa BAB atau BAB-nya keras. Spasi, nadinya mengambang di atas, cepat caranya, suaranya nyaring. Ini sindrom-sindromnya. Bapak Ibu semuanya, di antara sindrom yin dan yang berarti harus ada keseimbangan. Kalau orangnya itu sindromnya panas, maka teknik akupresurnya adalah menekannya adalah untuk disedasi. Tekanannya disedasi nanti nih, bagaimana tekanannya, getarannya. Kalau orangnya sindromnya yin, maka dipanaskan, ditonifikasi. Titik-titik prakteknya nanti akan kita tunjukkan bagaimana langkah-langkah itu. Karena kita kan juga nggak mau harus belajar menjadi anggota asosiasi P3HI. Oke. Sekarang masuk ke teori diagnosa yang kedua, yaitu Wusing. Apa itu Wusing? Wusing itu adalah 5 elemen, 5 putaran. Wu dan Sing, pergerakan, yang pergerakan. Terdiri dari kayu, api, logam, tanah, dan air. Ini juga nanti berhubungan dengan fisiodiagnosa tipe-tipe wajah klien, tipe-tipe wajah pasien. Yang pertama yaitu sindrom kayu. Okay. Sifat kayu itu tumbuh, berkembang, lemah lembut, bergoyang apabila ditiup, dapat terbakar dan menimbulkan api. Semua sifat kayu itu disebut pergerakan kayu. Yang kedua yaitu sifat api. Sifat api itu adalah panas, membumbung ke atas, dapat mengaman air dan juga mengeringkan air. Jadi bisa membunuh air karena sifat api. Okay? Tapi kalau airnya terlalu banyak, maka justru malah membunuh api. Nanti akan kita belajar teori mengendalikan dan membatasi. Okay? Semua yang sifat-sifat api, dia adalah digolongkan sebagai pergerakan api. Sebagai pergerakan api. Okay? Selanjutnya yaitu tipe sifat tanah, sindrom tanah. Dia menumbuhkan apa? Sesuatu yang ada di atas tanah, seperti biji-bijian, seperti buah-buahan dan pohon-pohon. Dia sifatnya adalah dapat membendung air, mudah berubah, dan segala sesuatu yang bentuknya seperti tanah, dia bahasanya adalah menjadi pergerakan tanah. Sekarang selanjutnya yang keempat adalah sifat logam. Sifat logam itu sifatnya adalah bersih, keras, luwes, dapat mengeluarkan suara nyaring ketika dipukul. Ini sifat-sifat tanah, sifat-sifat pergerakan tanah. Sifat pergerakan logam. Jadi tipe-tipe orang logam seperti apa nanti akan kita lihat sama-sama. Suaranya nyaring ketika dipukul, itu sifat daripada logam. Terakhir adalah pergerakan sifat air, bersifat dingin, lembab, turun ke bawah, maka segala sesuatu yang bersifat menyerupai air itu dia di sifat pergerakan air. Teori 5 unsur adalah teori yang berhubungan dengan diagnosa, prognosis, ilmu fisioterapi, termasuk metode-metode pengobatan presurnya nanti. Sifat-sifat kayu ada di dalam organ hati dan empedu. Ini sifat kayu. Berarti sifat organ hati, liver dan empedu dia sifatnya kayu. Kayu mempunyai pengertian lurus dan berkembang tumbuh. Api ada di dalam organ jantung, makanya sifat api itu adalah sifatnya jantung dan usus kecil. Dia pasangannya adalah usus kecil. Sifat api membungkuk ke atas, menghanguskan segalanya. Sifat tanah, dia ada di dalam organ limpa dan lambung. Makanya ketika limpa sakit, lambung juga ikut sakit. Lambung sakit, limpa sakit, karena dia saling terikat, saling terkoneksi, saling nyambung. Seperti itu, nggih. Itu sifat daripada teori limpa.
Logam dia sifatnya adalah di organ paru-paru dan usus besar. Ketika paru-paru sakit, maka usus besar juga bermasalah. Ketika usus besar sakit pun paru-paru pun bermasalah. Artinya, kalau orang itu sakit paru-paru, penanganan akupresurnya pun juga bisa menekan di titik-titik usus besar. Boleh, ya, seperti itu. Selanjutnya, sifat air adalah sifat yang di dalam organ ginjal dan kantung kemih. Organ ginjal dan kantung kemih. Dia mempunyai sifat turun ke bawah, dia sifatnya dingin. Nah, sekarang masuk ke ini bentuknya, model lingkarannya, kayu, api, tanah, logam, dan air. Hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Hubungan fisiologi sekarang, hubungan fisiologi. Kayu, dia bisa dibakar menjadi api. Berarti kayu bisa menghidupi api. Kayu bisa menghasilkan api. Kayu bisa menghasilkan api. Ini biasa lazim, umum. Kayu bisa menghasilkan api. Api itu setelah hasil pembakaran secara bahasa logikanya, api itu ada ketika sisa pembakaran itu menghasilkan tanah, menghasilkan api. Nah, tanah dia bisa menghasilkan unsur-unsur di dalam tanah itu yaitu logam-logaman. Berarti tanah bisa menghidupi logam. Logam yang ada di dalam tanah itu akan muncul berupa elemen-elemen air. Berarti logam bisa menghidupi air, gitu, bisa menghasilkan air. Ini secara filosofi. Air itu ternyata juga bisa menghidupi kayu, makanya tumbuhan disiram oleh air sehingga tumbuhan itu tumbuh. Nah, balik lagi, kayu bisa menghidupi api, jadi seperti itu. Itu unsur-unsur yang ada dalam Wusing, 5 pergerakan. Ya, seperti itu. Lanjut, nah, ini adalah tipe organ-organ tubuh. Sifat kayu, sifat hati itu unsurnya kayu. Organ jantung unsurnya api. Organ limpa unsurnya tanah. Organ paru-paru unsurnya logam. Organ ginjal unsurnya air. Balik ke atas lagi. Ini dari persifatan dari Wusing unsur. Tipe wajah seseorang pun juga bisa dilihat. Tipe kayu, tipe tanah, tipe air, tipe logam. Bapak Ibu, ini adalah bukan ilmu meramal, tapi ilmu melihat fenomena siang, fenomena wajah. Itu contohnya. Orang yang tipe kayu, sifat wajahnya itu seperti ini, seperti nafas segitiga ke bawah. Dia tipenya adalah tipe yang unsurnya dominan di liver, karena dia liver itu adalah tipe kayu. Wajahnya seperti itu. Makanya orang-orang yang tipenya kayu itu biasanya keluhan-keluhannya tidak jauh daripada unsur bongkol, jengkel, mangkelan, karena adanya di muara hati. Tipe api itu karena dia areanya area jantung, maka orang tersebut seringkali penyakitnya berhubungan dengan wilayah jantung. Makanya orang yang panas, orang yang selalu gembira, pada waktu orang itu sindrom jantung, hati-hati. Kenapa? Nanti bisa jantungnya kejang, bisa terjadi kolap. Makanya orang yang tipenya api nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu susah. Tipe tanah, tipenya kotak. Orang-orang yang tipe tanah biasanya unsur penyakit yang muncul itu unsur penyakit yang berhubungan dengan limpa dan lambung, biasanya begitu. Jadi penyakit emah, penyakit kembung, nyeri perut dan sebagainya. Tipe logam wajahnya lonjong, paru-paru, penyakit yang sering muncul adalah wilayah urusan tentang paru-paru, maksudnya logam. Dan air wajahnya bunder, lingkar. Tipenya ginjal, penyakit-penyakit tidak tahu daripada ginjal. Dari penjelasan ini aja kita tahu organ yang lemah itu yang mana, organ yang sering yang lemah itu yang mana. Itulah fenomena diagnosa wajah di dalam teori ini. Masuk ke fase kedua. Ini adalah penentuan penyakit, penentuan organ. Orang-orang yang sifatnya kayu itu biasanya organnya adalah organ hati, kandung empedu. Penyakit yang muncul biasanya ditandai dari unsur-unsur mata.
nggih, unsur mata. Jadi penyakit kebanyakan dari unsur mata. Hubungan dari dalam penyakit orang kayu itu biasanya nyeri tendon-tendon, tulang-tulang sendi nyeri. Nggih. Warnanya hijau, rasanya asam. Karena orang kalau tipe kayu itu ketika sakit itu mulutnya asam. Penyebab penyakitnya dari luar biasanya, gampang masuk anginan. Penyakit dari dalam dari psikologi jengkel, dongkol, jengkel gitu nggih. Suaranya menjerit, makanya ketika orang jengkel dongkol itu sering teriak menjerit nggih. Caranya air mata, makanya orang kayu itu gampang mudah keluar air mata ketika mengalami keluhan-keluhan sakit gitu nggih. Gitu. Beda dengan unsur api, beda dengan unsur tanah, gitu, nanti yang beda. Tuh. Tipe orang tipenya orang api, tipenya orang api. Itu sifatnya panas, organnya berongga, tipe-tipe kasusnya adalah biasanya pada kasus-kasus usus kecil dan jantung. Itu biasanya muncul, dan ini selalu berpasangan, berpasangan jantung dan kecil. Penyakit-penyakit di dalam biasanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, gitu. Yang kedua adalah warnanya merah, cenderung terdominasi di pengaruh warna merah. Penyebab penyakitnya gembira, makanya orang yang tipenya api jangan mudah gembira. Gembira semakin tegang, jantungnya semakin panas. Suaranya tertawa, cairan yang sering keluar adalah keringat, dan tumbuh kembangnya dimulai dari pertumbuhan. Sifat-sifat orang tanah penyakitnya biasanya muncul seperti limpa dan lambung. Penyakitnya dimulai tandanya dari mulut. Makanya orang tipe limpa lambung itu mesti mulutnya punya gak enak. Keadaan penyakitnya dari dalam itu biasanya otot sendi-sendi nyeri. Itu penyebab dari penyakit dalam biasanya orang sifat tanah itu sering cemas, khawatir. Suaranya menyanyi, orang-orang tipe tanah itu lebih banyak melampiaskan munculnya itu dari unsur-unsur suara, seperti itu. Cairan yang keluar ketika mengalami keluhan itu lebih banyak di air liur. Terakhir adalah logam, sifatnya adalah kering, tipe-tipe organnya adalah besar, dengan ini penyakitnya tandanya itu dari hidung. Hidungnya meler itu berarti paru-parunya salah. Itu penyakit yang sering muncul di penyakit di dalam itu adalah khawatir dan sedih. Seperti itu. Itu makanya sering khawatir itu mungkin daripada unsur-unsur dari tipe-tipe orang logam. Nah, caranya adalah ingus, dan sifat-sifatnya adalah dari paru-paru. Yang terakhir adalah tipe orang penyakit yang muncul gandengan ini adalah ginjal dan kantung kemih. Penyakitnya biasanya kalau dari unsur dalam ketakutan. Penyakitnya muncul biasanya merintih. Penyakit-penyakit yang bisa dideteksi biasanya dari kotoran telinga. Itu tipe-tipe orang yang seperti ini sama karakter orang yang mempunyai keluhan-keluhan tipe-tipe orang kayu tipenya mudah marah, orang selalu gembira, orang tanah sifat tanah adalah tenang dingin. Orang logam melankolis penakluk, jadi mengenai eksplorisasi. Kalau orang air sifatnya takut, menakut, paranoid dan lain sebagainya. Makanya ada istilah kalau liver itu jendelanya mata. Kalau dari mata turun ke hati itu jendelanya. Kalau telinga ini jendelanya ginjal. Mulut jendelanya lambung, hidung jendelanya paru-paru. Seperti itu. Organ-organ yang muncul yin dan yang, ini tanda-tanda yang muncul adalah keseimbangan atau istilahnya gandengan. Yin dan yang itu selalu berpasangan. Berbeda dan sinergi, oke.
ini perpaduan antara akupresur dan tindakan terapi herbal dan tindakan terapi emosi, pusing. Teori-teori 5 pergerakan. Qi, energi, dia bisa menggerakkan yin dan yin yang bisa menggerakkan seluruh organ-organ yang telah ada. Diagnosa dan anamnesa. Diagnosa itu pengamatan. Anamnesa bertanya kepada pasien, Pak sakitnya apa, Bu sakitnya apa, menunjukkan bahwa perbedaan antara menelusuri jejak penyakit, melewati berbagai macam indikator-indikator yang muncul, gitu. Selanjutnya, cara pemeriksaan pengamatan dilihat, cek. Yang kedua, pendengaran, penciuman. Di bau orang itu bisa terdeteksi dia punya masalah keluhan apa. Wawancara berarti komunikasi, raba nadi adalah di sekitar keluhan-keluhan yang ada. Ya, seperti itu. Penentuan lokasi titik meridian. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang meridian, masuk ke area titik-titik jalur akupresur. Oke. Yang pertama, penentuan titik meridian. Zaman dahulu itu tidak ada ukuran sentimeter. Yang ada adalah ukuran cun. 1 cun, 2 cun, 3 cun, 4 cun itu ukuran jarak antara, namanya cun istilahnya, itu berdasar patokan anatomi tubuh itu disebut cun namanya, seperti itu. Nah, seperti ini karena zaman dahulu 3.400 tahun yang lalu sebelum Masehi, akupresur dan akupuntur ini sudah mulai muncul dengan metode pengukuran memakai bentuk-bentuk tubuh. 1 cun, 2 cun, 3 cun. Jarak-jarak tangan, jarak-jarak jari-jari, jarak-jarak siku, kepala, telinga, kaki, itu diukur dengan konsep cun namanya. Sudah sama. Oke. Nah, sekarang cara, karena kita aplikasinya memakai tangan untuk media perawatan, maka tentunya tangan kita harus kuat. Cara menguatkan tangan kita ada olahraga, saya buka semuanya. Yang pertama ada olahraga senam tembok. Senam tembok itu berarti kita push up di tembok. Saya ilustrasikan mau. Jadi tembok dibuat push up 1, 2, 3. Jadi push up tembok 1, 2, 3, 4 sampai 30 kali sampai miring. Jadi push up itu dari tegak begini ke tembok sampai tubuh kita miring begini. Miring begini. Sampai sekuat kita push up-nya. Sampai sekuat kita push up-nya. Gitu. Yang kedua yaitu senam udara. Kita coba praktekkan bagi yang membuka kamera, ini ditempelkan begini, tempelkan rapat, dihentakkan. Nah, gerakan seperti ini jangan kaku, lemes saja. Ini adalah gerakan senam tembok. Nggak boleh ditepukkan, nggak boleh disentuh, tapi hanya bergerak begini. Ini untuk memunculkan elemen istilah itu memunculkan elemen gelombang. Makanya kalau seperti ini 3 menit aja atau 10 menit itu akan keluar daya tarik menarik atau daya tolak menolak. Biasanya begitu. Maka luar biasa teori dengan ini ketika kita mijet klien mengusap seperti ini itu iso fresh sebelum dipijeti sesungguhnya. Karena kekuatan dari gerakan senam kita ini luar biasa. Yang ketiga senam pasir. Bapak Ibu cari pasir bangunan atau apa, disucikan, dibersihkan, dijemur kering, diwadahi dalam toples, wadah atau mangkok atau wadah tong atau wadah ember. Itu tangan kita ditusukkan ke pasir itu. Ke pasir. Gerakannya begini gerakannya. Ini untuk memunculkan energi mata jari sama telinga jari. Jadi ujung jari kita ini dia akan sensitif. Ketika dipijat itu tangan kita ini bisa meraba di mana titik meridian, di mana tulang yang patah, di mana penyakit di balik kulit, di mana sumbatan-sumbatan itu muncul di situ. Dengan tekanan tadi seperti itu. Senam namanya senam pasir. Ini senam olahraga. Yang keempat adalah senam air. Senam air itu adalah gerakan mencari air, airnya air panas, air mendidih tidak apa-apa, taruh di mangkok, taruh di gelas,
Tangan kita dicelupkan ke air begini, celup-celup begini, begini. Ya seperti ini. Untuk memunculkan kelistrikan jari. Jadi kalau jenengan nanti menjadi orang, itu disentuh gini, itu rasanya itu sama seperti orang yang setrum. Kenyang begitu kaget. Kaget. Ada apa tangan kita? Karena tangan kita ini ada kelistrikan. Tangan kita ada kelistrikan. Ada kelistrikan. Dan itu prakteknya adalah memakai praktek dari olahraga senam air tadi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu senam sentuh 5 permukaan. Jadi misalkan rumput-rumput di depan rumah, di persawahan itu digeriningi begini. Digeriningi kalau bahasa Jawa nih. Ini untuk memunculkan sensitifnya tangan kita. Itu sentuh permukaan yang halus, sentuh permukaan yang kasar, itu digeriningi seperti itu. Itu adalah senam sentuh 5 permukaan. Untuk mensensitifkan jari kita, karena aktivitas pengobatan kita adalah memakai akupresur soalnya. Nah, seorang akupresuris itu pun juga harus sehat. Maka jangan niatkan orang dulu sebelum kita sehatkan diri kita. Makanya lakukan akupresur mandiri, gerakan-gerakan mandiri 20-30 kali gerakan, mungkin setengah jam atau 10 menit boleh agar kita sehat dahulu. Karena kita kan ingin sehat ya, dan menyehatkan. Maka sehat kita dulu baru menyehatkan. Satu, mata lelah. Kalau panjenengan biasanya sering begadang, ngaji, mungkin ada kajian di mana, tahlilan di mana, atau mungkin sedang harus suntuk untuk ngelembur mengerjakan apa, mata kita lelah. Tinggal dipijitin gini aja. Ini untuk kesehatan mandiri. Dipijitin begini. Di titik intang ini. Titik ini. Ini titik mandiri. Ya, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah untuk penyakit sakit kepala dan leher. Ya. Di area pundak, ini dipijitin biasa. Di area pundak dipijitin begini, ditekan, diputar kanan dan kiri. Ini untuk merelaksasi area kepala agar tidak terjadi migrain, vertigo. Ya seperti itu. Gitu. Selanjutnya yaitu di area belakang tengkuk. Kalau di belakang itu adalah titik ahda'ain, titik 2 sisi urat leher. Oke, dipijitin sama, tekan diputer-puter. Ini juga area yang berhubungan dengan jalur-jalur kepala, leher kaku, apa namanya itu, tengleng namanya, itu dipijitin. Biasa seperti ini. Pelan seperti ini, nggak usah pakai minyak. Nanti baru kalau di akupresur di titik-titik penting baru pakai minyak. Di ujung kepala, ini adalah yang berhubungan dengan sakit kepala juga sama di ujung mumugis atau ala roksum di ujung kepala, di atas kepala. Oke. Ini juga sama di atas alis, juga sama pijitin atas begini, prakteknya di urut atas begini. Ini bisa fresh kita, mata kita bisa fresh, mata lelah, waktunya nyupir 3 jam, waduh ngantuk rek, minggir dulu dipijitin titik sini, titik intang, titik tayang, titik pinggir seperti ini, titik kepala, insya Allah fresh kembali. Oke, sekali. Mata lelah. Oke, nyeri pergelangan tangan. Nah, ini PJ7 pas di telapak tangan, pas di pergelangan tangan. Ini titik yang berhubungan dengan nyeri pergelangan tangan, termasuk lumpuh, lunglai pergelangan tangan. LR3 ini jalur di area antara jari jempol kaki dan telunjuk kaki, itu ada titik LR3 liver ketiga. Itu dipijitin untuk menyelesaikan stres, galau, bete, banyak masalah, banyak problem. Ini juga sama titik stres yang kedua yaitu di area HT7, sejalur dengan jari manis. Bapak Ibu, saya perhatikan deh. Ini jari manis, semoga bisa dilihat. Ini kalau ditarik ke bawah, nah ini sejalur dengan jari manis. Ini ditekan, diputar-putar begini. Ini akupresur, teknik akupresur. Untuk menekan stres. Selanjutnya yaitu titik intang. Nah, balik ke atas. Ini akupresur, Bapak Ibu, akupresur. Digunakan untuk menyelesaikan semua kasus-kasus mata, kasus kepala, kasus tekanan darah.
semuanya dipraktekkan titik intan, pakai jari boleh. Nanti prakteknya adalah tinggal ditekan, diputar-putar begini. Andai kata ada pasien, tekan putar begini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu titik. Oke, LI4. LI keempat. LI keempat itu adalah di mana titiknya? Di area antara telunjuk jari tangan sama jempol. Di sini titiknya. LI4. Oke. Ini berhubungan dengan ini titik-titik adalah titik istimewa. Yang kita sebut adalah titik hot button, titik yang paling efektif di antara jalur yang lain. LI large intestine, titik usus besar yang keempat. Di sini titiknya. Menyelesaikan semua kasus nyeri. Nyeri gigi, nyeri kepala, nyeri telinga, nyeri leher, nyeri persendian, semuanya. Masalah tenggorokan. Pokoknya penyakit berhubungan dengan kepala semuanya. Dipijiti kanan dan kiri. Satu titik prakteknya adalah 2-3 menit. Ditekan begini. Oke. Ditekan, dalam proses penekanan diputar-putar. Dalam proses penekanan diputar-putar. Dalam proses penekanan diputar-putar. Oke. Selanjutnya yaitu titik sakit leher. Mimisen, radang tahu, usus. Ini adalah yang berhubungan dengan jalur-jalur besar. Ya, seperti itu. Ada yang suaranya masuk. Ustaz Muhammad Abror Ulumuddin. Tadi ini. Suaranya masuk. Yai Muhammad Abror. Yai Maror di unmute HP-nya karena suaranya masuk di ini. Khawatirnya nanti ganggu yang lain dicetak supaya nggak benturan. Oke, seperti itu. Ya, baik. Oke, terima kasih sudah di unmute. Oke, terima kasih banyak jazakumullah atas potensinya. Oke. Selanjutnya yaitu titik yang ketiga yaitu titik LI11. Ini titik istimewa yang ketiga. Dia fungsi bukakan dulu ada papan seperti ini, titik Wiji LI11. Dia fungsinya untuk menyelesaikan segala macam urusan kepala, penyakit mata, tenggorokan, amandel, leher, kesulitan menggerakkan tangan, kemeng mengalami gerakan, moro-moro nyeri sekali, kayak orang setrum begitu nggih. Kelainan-kelainan pada usus, mungkin diare, kejang usus, kayak bahasa Jawa ini suduen. Titiknya di mana? Ini. Tunjukkan dulu. Oke. Kelihatan nggih? Ini ditekuk di sini posisinya. Saya harus sudah scroll itu. Di sini posisinya, oke. Di sini posisinya. Kelihatan nggih? Ini. Ya, ada gambar yang lain nggak? Lain di sini posisinya. Oke. Ini sama prakteknya nanti ditekan dalam proses penekanan dia diputar-putar. Jadi caranya adalah setiap titik ditekan dalam penekanan dia diputar-putar. Setiap titik itu ditekan dalam penekanan dia diputar-putar. Celeng-celeng rasanya begitu. Oke. Berapa menit? Sekitar 2-3 menit per satu titik. Berarti kalau kanan ya 3 menit, kiri 3 menit. Itu beberapa cara untuk aplikasi akupresur yang titik-titik istimewa, titik istimewa. Oke. Selanjutnya yaitu titik LUM atau LU, LUM ke-7. Titik LU yang ke-7. Jadi meridian ke-7. Dia fungsinya adalah untuk ukurannya begini cara mengukur. Jadi di dalam jalur tangan ini ada kira-kira 3 jari dari pergelangan tangan yang dekat dengan ibu jari. 3 jari. Di mana titiknya? Di sini. Di sini titiknya. Oke, di sebelah sini titiknya. Sejalur dengan jari manis, coba tunjukkan titiknya. Oke, sebentar. Saya pastikan dengan supaya tahu titiknya. Di sini titiknya. Lalu dengan di sini titiknya. Kalau mau ngukurnya begini. Nah, kalau mau ngukurnya begini. Ini caranya begini. Di sini titiknya. Nah, di sini titiknya. Oke, di sini titiknya. Oke, itu titik-titik yang berhubungan dengan jalur-jalur
yang berhubungan dengan sakit wilayah kepala, leher kaku, batuk, asma, sakit tenggorokan, wajahnya kenceng, kaku, nyeri, membasuh wajah kelilipan satu, mata merah sebelah, kenceng, kejang, okay. Sesak napas. Hanya titik itu saja akupresurnya. Makanya titiknya istimewa, tidak perlu banyak titik. Titik itu saja sudah cukup untuk memakai efektifnya jalur, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu titik ST36. Titik ST36 fungsinya adalah untuk mual, muntah, gastritis, kembung, lemah secara umum dan sembelit. Titiknya di mana? Ini harus saya pakai ilustrasi, itu ada gambar sebetulnya. Cuma saya harus tunjukkan di kaki, Pokoknya intinya, saya bisa menunjukkan jenengan mungkin di wilayah kaki. Ini dengkul, permisi, mohon maaf. Ini dengkul. Nah, 4 jari dari lutut sebelah luar. 4 jari. Sini posisinya. Sini posisinya. Oke. Ini dengkul lutut, itu diukur 4 jari dari lutut. Tapi bagian tulang kering, ini kan tulang kering. Ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Yang bagian luar, 4 jari dari tembung ini, 1 jari di sini. Ini posisinya. Ini di sini. Ini adalah titik ST ke-36 atau titik lambung atau titik stomach. ST itu singkatan stomach ke-36. Nah, itu titik itu istimewa digunakan menyelesaikan semua yang berhubungan dengan perut, pokoknya kembung, gasok BAB, kentut, kencingnya sulit dan sebagainya. Dan ini biasanya orang yang masuk angin cocok sekali. Dan itu digunakan untuk orang-orang yang biasanya mengalami mabukan. Ada nggak orang mabukan? Mabukan. Pokoknya masuk mobil, gak nunggu 5 menit langsung mual, gitu. Padahal mobilnya bagus. Nah, padahal mobilnya bagus, gitu. Ini apa yang berurusan dengan yang mabuk, seperti itu. Nah ini, ada gambarnya. Nah, ini bisa dipahami, 4 jari dari tempurung lutut bagian luar. Yang garis putih kecil itu adalah tulang kering. Selanjutnya yaitu titik PC6, perikardium ke-6. Titiknya di mana titiknya? Yaitu di area ini pergelangan tangan dalam, pergelangan tangan dalam. Berarti kurang lebih sekitar 3 jari dari pergelangan tangan dalam. Bentar, nah, 3 jari dari pergelangan tangan dalam. Di sini titiknya. Ini. Nah, ini titiknya. Ini pergelangan tangan dalam, ini titiknya. Jadi prakteknya sama, ditekan, diputer-puter, lepas. Tekan, puter-puter, lepas. Tekan, puter-puter, lepas. Tekan, puter-puter, lepas. Tekan, puter-puter, lepas. Ini titik yang berhubungan dengan jalur-jalur perikardium, seperti penyakit-penyakit jantung, nyeri dada, angina pictoris, mual, muntah, spasme otot, batuk, sesak napas, dan lain sebagainya. Titik ini berhubungan dengan jalur itu, seperti itu. Selanjutnya yaitu titik SP6. SP6 itu adalah yang berhubungan dengan hormonal, berhubungan hormonal. Terletak pada kaki bagian dalam, tepat di atas mata kaki. Ukurannya sekitar 3 jari di atas mata kaki dalam. Di atas mata kaki dalam. Saya tunjukkan titiknya dulu. Mohon maaf, saya angkat kaki saya. Kelihatan. Ini mata kaki dalam. 3 jari, ini mata kaki dalam. Di sini, kurang lebih. Ini mata kaki dalam. Diukur 3 jari, kurang lebih. Jadi mata kaki ini dalam. Gitu. Kalau PC9 itu di cengkrawaan ini. Cengkrawaan. Jadi PC6 dengan PC9 itu satu jalur satu jalur SP, spleen ke-6 dan ke-9. Fungsinya adalah untuk sistem pencernaan, fungsinya adalah untuk hormonal, penyakit-penyakit hormonal, hipotensi. Kalau perempuan mungkin sering mengalami kebutuhan, sering keguguran,
langkah kandungan yang lemah dan sebagainya. Tapi titik itu tidak boleh untuk dipijat pada waktu hamil, ya nanti terjadi abortifum, bisa abortus, makanya nggak boleh, ya itu. Nah, sistem pencernaan itu kan daerah situ untuk demam, kelainan imun yang lain. Nah. Oke, selanjutnya yaitu titik PC9, titiknya sama yang tadi. Jadi SP6 dan SP9 splin ke-6 dan splin ke-9 sama. Perakutnya adalah penyakit berhubungan dengan retensi cairan, nyeri perut, umum serta kelainan-kelainan pada sistem reproduksi wanita. Satu titik. Selanjutnya yaitu titik yang disebut KI, kidney ketiga, yaitu di belakang mata kaki. Saya ilustrasikan aja, nggak apa-apa, nggih. Mata kaki di belakangnya itu ada titik tonjolan, tonjolan lubangan, itu adalah KI ketiga atau kidney ketiga. Ketika titik itu ditekan, akan menyelesaikan kasus-kasus seperti sakit tenggorokan, seluruh penyakit kepala, sakit gigi, tuli, telinga berdenging, pusing, sakit asma, impotensi sering kencing atau geser, nyeri punggung bawah dan menstruasi tidak teratur. Titik ginjal ketiga atau kidney ketiga, ya seperti itu. LV, liver, termasuk yang tadi ada titik stres tadi, fungsinya adalah digunakan untuk kelainan jiwa, seperti jenengan ketika nangani marki, yang ngamuan, depresi, nggak bisa tidur, kayak ada kejinan, kayak ketempelan, mungkin ketegangan saraf, emosi, dan tubuh mengalami gejala-gejala kejiwaan yang tidak jelas, mengatasi sakit kepala. Dan terpenting titik itu adalah titik anti hipertensi, berarti tidak cocok untuk orang yang tekanan darahnya rendah. Kalau dipaksakan, maka yang terjadi akan semakin drop. Makanya dicek dulu, sama sakit apa? Saya gak bisa tidur, pusing, depresi, tapi dicek tekanan darahnya rendah, semisal. Maka nggak boleh, kita cari titik yang lain. Memang tekanan darah tinggi, ini cocok. Seperti orang pasca stroke, terkena stroke, itu bisa titik itu dipraktekkan. Seperti itu. Oke, siapkan nanti ada Ustadz Aji sudah masuk di ruang ini. Titik yang berhubungan dengan kejiwaan juga, titik HT7, titik Sandman. Ini juga sama, dia titiknya terletak pada pergelangan tangan bagian dalam jalur jari manis. Di mana perawatan berbagai macam seperti kejiwaan, linglung, insomnia, histeris, depresi, penyakit mental. Titik ini untuk perawatan jantung dan perawatan kelelahan. Titiknya di mana posisinya? Di pergelangan tangan bagian dalam jalur jari manis, jari manis bagian dalam. Nah, sama tadi HT7 sama seperti tadi. Nah, saya bukakan supaya paham sejalur dengan jari manis. Di sini titiknya. Di sini titiknya. Tangan. Selanjutnya titik kalau lemot memang sinyal itu nyawa IP-nya gitu. Titik BL23. BL23 itu di punggung, di belakang punggung, di atas pantat, di atas bokong. Kalau mau diukur adalah sejajar dengan siku. Sejajar dengan siku. Kalau siku ditekuk bawah, nah ditaruh gini, itu diarahkan ke tengah-tengah, di arah punggung, itu adalah titik yang disebut titik BL23. Dia fungsinya adalah untuk urusan penyakit-penyakit urinari, perkencingan. Ginjal bisa, nyeri punggung, duduk nyeri, terus edema itu buka kaki, telinga berdengung, mungkin karena ginjal. Nah, impotensi, kelainan-kelainan berhubungan dengan urin. Kalau BL40 yang bawahnya itu adalah BL40, itu fungsinya adalah digunakan untuk imobilitas kaki. Kakinya nggak bisa bergerak, kelumpuhan kakinya, nyeri perut, muntah, diare. Titik BL40 itu ada di belakang lutut, tengah-tengah pas belakang lutut. Ini kan gambar kaki dari belakang, kaki dari belakang. Nah, meridian usus kecil SI3 small intestine ketiga, titiknya di mana posisinya? Di sini titiknya. Kalau ini kita lihat, ini kalau kita genggam,
Nah, di sini titiknya. Lancipan ini. Ini titiknya. Oke, kalau digenggam, di sini titiknya. Batas antara warna hitam dan batas warna putih dan warna hitam tangan itu di sini titiknya. Segitiga. Fungsinya adalah untuk depresi, kelainan mental, dan titik ini sering saya pakai untuk anak ABK, anak epilepsi, anak Down syndrome, umur 5 tahun, 7 tahun, baik itu titik LR3, HT ke-7, TTSI3, titik perikardium, itu adalah titik-titik yang berhubungan dengan kejiwaan semuanya. Gitu. Terakhir adalah titik ini adalah asosiasi. Apa itu P3I? P3I adalah asosiasi mitra Kemenkes yang asosiasi ini memastikan panjenengan ketika buka praktek itu punya izin. Ketika buka praktek punya izin. Seperti itu. Nah, P3I ini karena dia fungsinya adalah sebagai penentu dari perizinan, maka jenengan pun juga bisa mendapatkan manfaat dari P3I ini. Ya, seperti itu. Ini surat-surat SK-nya dari Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya, rekomendasi. Bapak Ibu, untuk akupresur yang level praktisi ini sudah selesai. Bang Aji sudah ada di ruang, Bang? Halo, cek sound, cek itu. Bang Aji. Oh, sudah, alhamdulillah sudah masuk. Jazakumullah, Bang. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Gus Aji, Bang Aji, Ustadz Aji. Sedikit saya edifikasi beliau. Beliau adalah keluarga besar dari Sekolah Herbalis Muslim dan beliau juga pakar di bidang tradisional. Termasuk yang hari ini kita sharing dengan beliau adalah tentang mekanisme sujo. Meskipun nanti pelajarannya tidak banyak, tapi minimal kita bisa praktek di kasus-kasus ringan, kasus yang berhubungan dengan penyakit-penyakit ringan, dan itu selalu ada di lingkungan kita dengan teknik sederhana. Makanya nanti minta izin kepada Bang Aji untuk menyampaikan apa itu sujo secara sederhana. Nanti lanjutannya bisa dilanjutkan di kelas-kelas berikutnya, tapi minimal kawan bisa praktek. Siap, nih Bang, minta Siap, bantuan kawan di materi sujo secara sederhana. Nanti ketemu dengan Ustadz Abu lagi, ketemu dengan Cak Abu lagi setelah materinya Bang Aji, karena nanti juga ada materi dari Ustadz Najib, mungkin 10-20 menit sebelum nanti di closing dengan penutupan insya Allah di jam-jam setengah 11 atau jam 11. Tak panjang lebar, nggak Ustadz Haji, nggih. Nanti sebentar ada pertanyaan dari aku presur ini Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, nanti kita tulis dulu pertanyaan di kolom chat. Nanti saya menjawabnya di kolom chat. Oke. Seperti itu. Matur nuwun. Saya kembalikan lagi ke Bang Aji. Ini stop screen-nya tak tutup nggih Bang nggih. Izin. Halo Ustaz. Ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang pendidik, instruktur yang sudah punya kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi panjenengan pun Bapak Ibu semuanya hari ini duduk dengan dosen yang luar biasa hari ini. Istimewa banget malam ini pokoknya. Jenengan harus benar-benar fokus karena Bang Aji sulit dicari kalau tidak pada waktu ini. Makanya beliau spesial session untuk kita belajar dengan beliau dan saya pun juga belajar dengan beliau. Matur nuwun, silakan Bang. Masya Allah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, terima kasih Ustadz Abu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat datang teman-teman, salam kenal dengan saya. Saya nama asli saya Nurman Fazri ya. Ini profil saya bentar ya. Ustadz mohon izin Ustadz dikasih akses untuk share screen saya ya. Buat itu slide-nya nanti. Mana Ustadz Abu? Sebentar ya. Ya Ustadz, bentar. Tak carikan hostnya Ustadz. Hostnya. Iya siap. Ya, jadi sekilas perkenalan
Kalau nama lengkap saya Nurman Fazri, saya asli kelahiran Jakarta, saya orang Betawi asli gitu kan. Jadi karena orang Betawi itu lidahnya mau yang simpel-simpel, nggak bisa Nurman Fazri agak susah, jadi dipanggilnya Aji gitu kan, Aji. Jadi di Jawa dulu banyak yang manggilnya Mas Aji, Bang Aji. Kalau sekarang saya domisilinya di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Jadi alhamdulillah kemarin diberi kesempatan oleh Ustadz Abu gitu kan untuk mengembangkan skill gitu kan, terutama di bidang kepelatihan, diberi wadah lah ya di Sekolah Herbalis Muslim di SAM sebagai tenaga pengajar, dan beliau itu sangat mensupport gitu kan segala macam keilmuan, kemampuan kita didorong, termasuk salah satunya adalah keilmuan yang malam ini mau kita bahas, yaitu ya, jadi teman-teman kalau mungkin sudah pernah dengar yang namanya sujok ya, sujok itu dari Korea ya. Cuma ini belum di apa namanya di oh ya, alamat lengkap saya, oh ada yang dari Batubara nih ya. Saya lengkapnya kalau tinggal ya domisili di jalan apa namanya Abdul Sani Muthalib di Medan Marelan, tepatnya situ ya kan. Boleh nanti apa namanya? Oke, ini saya udah dikasih akses untuk share screen sebentar. Ya, sudah bisa dilihat kalau ya. Sudah muncul ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi sedikit perkenalan ya. Ini nama lengkap saya. Itu ada nomor kontak saya. Jadi kalau nanti ada di sekitaran Kota Medan yang dekat mau silaturahmi, boleh ini dicatat nomor handphone, boleh nanti tanya-tanya segala macam ya. Karena kesempatan malam hari ini dengan waktu yang terbatas saya coba seefisien mungkin ya. Teman-teman nanti bisa praktek, diminta beberapa kali ngisi tentang ilmu yang kita bahas malam hari ini di beberapa pengajian ibu-ibu. Jadi apa namanya ini insya Allah ya ilmunya bisa di apa ya diaplikasikan, diamalkan oleh orang awam sekalipun, walaupun tidak punya basic sebagai terapis ya. Karena saya sering pakai ilmu ini sebagai ilmu kegawat daruratan. Jadi kondisi-kondisi yang teman-teman bisa temui sehari-hari ya, apalagi seorang ibu rumah tangga ya. Harapannya nanti para ibu itu menjadi dokter pribadi bagi keluarganya, insya Allah ya. Selain para ayah juga wajib ya sebetulnya para ayah punya keilmuan tentang dunia terapi ya. Ya, jadi sedikit ini aja bahwasanya. Jadi ini apa namanya analogi ya dari keilmuan saya ini saya singkat jadi quest gitu, quick, unique, easy, simple terapi ya. Ya inilah saya pakai akronim seperti ini ya singkatan kenapa dinamakan quest. Jadi sebetulnya ini terapi mikrosistem gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar macam-macam ya, ada aurikuloterapi ya yang akupunktur melalui telinga ya kan. Lalu ada pijat refleksi, sebetulnya itu semua jenis-jenis terapi masuk terapi mikrosistem. Bagaimana hanya di bagian tubuh tertentu gitu kan, itu bisa memperbaiki masalah pada tubuh besar kita ya, masalah pada organ segala macam gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkatnya sepadat mungkin saya sampaikan sedikit keilmuannya gitu ya. Jadi saya minta itunya, minta ridhonya ya untuk bisa memberikan ilmunya. Semoga ilmunya jadi berkah ya, bisa diamalkan nanti sama teman-teman di rumah ya, dimanapun berada ya. Jadi konsep yang dipahami tentang sakit itu adalah anomali ya, perasaan tidak normal karena berkurang kemampuan tubuh untuk beraktivitas. Jadi sakit itu ada sistem tubuh yang nggak bekerja dengan normal ya. Jadi kalau versinya Sujok gitu kan, bahwasanya ini apa namanya kan itu punya frekuensi ya, punya sinyal gitu kan yang tidak bekerja dengan normal sehingga terjadi gangguan. Ya, setiap organ itu punya frekuensinya sendiri ya. Nah, jadi cetusan dari apa namanya konsep dari terapi ini adalah kita pengen punya terapi yang kalau diterapkan itu hasilnya cepat gitu kan, tekniknya unik gitu kan, caranya mudah dan sederhana ya. Jadi mudah dan sederhana nanti menggunakan bahan-bahan yang ada ya. Ya, Sujok sendiri itu ditemukan oleh Profesor Park Jae-woo ya dari Korea ya kan, almarhum sudah meninggal. Lalu dilanjutkan oleh murid terbaik beliau ya, Madam Bufinder ya, orang India ya.
Jadi pada prinsipnya Prof. Pragiwaksono itu menemukan titik korespondensi ya, titik kemiripan yang ada di tubuh manusia itu di telapak tangan dan telapak kaki. Jadi kalau teman-teman dengar kata sujok ya, sujok